Petugas gabungan BPBD bersama warga berupaya mengevakuasi pohon beringin keramat di Punden Desa Makam Mbah Printek yang tumbang menimpa rumah di Dusun Manukan, Desa Balongmasin, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Minggu 1 Februari sore hari. Proses evakuasi memerlukan waktu cukup lama lantaran saking besarnya pohon beringin yang berdiameter sekira 200 cm. Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Mojokerto yakni Abdul Kakim mengatakan petugas menggunakan alat gergaji untuk memotong dahan menjadi ukuran kecil agar lebih mudah dievakuasi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Harian Surya, rekan Romadoni. Silahkan laporan Anda. Baik, rekan Anda. Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda Kabupaten Mojokerto, tepatnya di wilayah Kecamatan Punggeng dan Mojosari. Akibat dampak angin puting beliung ini menyebabkan puluhan rumah rusak, terutama di tiga desa, yaitu di Tegal Pager, Balongmasin, dan kemudian kejadian yang paling menarik adalah adanya pohon beringin keramat yang ada di Punden Desa, di tempat makam sepuh desa, yaitu makam Mbak Printik yang tiba-tiba tumbang menimpa rumah Ari. Kemudian dari kejadian itu 5 penghuni rumah berupaya menyelamatkan diri saat terjadi pohon tumbang. Saat itu suasana mencekam karena di kampung desa Dusun Manukan, Desa Balongmasin ini diguyur hujan deras, kemudian disertai angin kencang yang saat itu warga berupaya menyelamatkan diri menjauhi tempat di lokasi pohon beringin tersebut. Dari pantauan di lokasi, petugas BPBD dan masyarakat gotong royong mengevakuasi material. Proses evakuasi memang berjalan cukup lama karena saking besarnya pohon beringin ini yang berukuran diameternya sekitar 2 meter lebih. Dan proses evakuasi dilakukan pagi sampai hari sore pada minggu kemarin. Kemudian dari pengamatan di lokasi juga dampak dari bencana hidrometeorologi ini menyebabkan sekitar 43 rumah rusak dan merusak 5 fasum. Salah satunya adalah menyebabkan kerusakan pagar SDN di desa tersebut. Sampai saat ini pemerintah daerah telah berupaya untuk gerak cepat melakukan penanganan pasca bencana ini, dan di sisi lain bencana ini juga menjadi perhatian khusus bagi DPRD Jatim yang merupakan yang langsung datang ke lokasi untuk memastikan penanganan bencana dan memastikan keadaan masyarakat. Tidak hanya itu, dari DPRD Jatim juga menyalurkan bantuan berupa 150 paket sembako untuk warga terdampak khususnya di Dusun Manukan, Desa Balongmasin. Dan sampai saat ini juga BPBD Kabupaten Mojokerto masih berada di lokasi untuk melakukan asesmen dan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak bencana angin kencang ini. Demikian yang kira. Baik, rekan Romadoni, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kejadian bencana angin kencang ini terdampak di mana saja, Pak? Terdampaknya ada di wilayah Kecamatan Punggeng, Desa Tunggal Pager, Desa Balongmasin, dan yang satu itu Desa Jabon Tegal. Secara keseluruhan, Pak, apa dampak dari Secara angin kencang? keseluruhan yang terdampak itu rumah ya 39 Di sejumlah desa ya, tadi, tersebar di beberapa desa. termasuk yang pohon tumbang juga. Pohon tumbang kemarin itu ada di wilayah Mojosari, Jalan Brawijaya, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pahlawan. Tapi di beberapa desa juga ada yang terdampak pohon tumbang Di wilayah perkampungan. Pak, untuk dampak korban sejauh ini laporan seperti apa?
untuk korban, alhamdulillah ini tidak ada mas. Penanganannya Penanganan saat ini sejak kemarin ya dilakukan penanganan bersama BPBD, Polsek, Koramil, dan relawan dan masyarakat. Saya coba komunikasi sama teman-teman warga sini. Rencana mereka berikutnya apa? Kalau mau dilakukan nggak apa-apa ya, kita bicarakan bareng-bareng, kita atur bareng-bareng. Kita apa namanya? Tergolong atau gotong royong. Kita gotong royong aja lah bahasanya. Apa nanti yang bisa kita lakukan, jangan sampai saling nunggu, karena ini sifatnya bencana ya. Kita juga tak berharap bahwa bencana itu datang ke kita. Makanya dengan adanya ini saya coba untuk ngajak warga untuk kita ya gotong royong apa yang bisa kita lakukan. Walaupun katakanlah apa yang kita lakukan itu hanya baru bisa kita lakukan sedikit, tapi paling tidak kita mulai dulu. Makanya kita datang ke sini tadi ingin mengajak dan menunjukkan kepada warga ini kita menjadi kita. Ini hasilnya tinjauan ini nantinya seperti apa Pak? Disampaikan ke Tadi dari teman-teman warga ya mungkin nanti ini kan mau ada kegiatan apa ya, sedekah bumi ya, sedekah bumi atau luar desa atau apa bahasanya tadi, minggu depan, kurang 1 minggu ya sudah, nanti mana yang bisa kita tangani bersama dulu kita tangani, mungkin di sini dulu ya, semoga ayo mungkin apa yang bisa kita bantu kita bantu. melihat kerusakan ini Pak, apa yang mau disampaikan Pak? Kerusakan kan parah banget ini Pak. Ya, Terhadap pemerintah setempat, Pak. ya tadi kebetulan ada Pak Polo dan juga sesepuh kampung sini. Kita minta, ayo kita koordinasi, mungkin mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita lakukan bareng-bareng kebersamaan ini supaya nanti segera bisa kita selesaikan, kita tangani. Ya. Tadi juga ada beberapa rumah atau mungkin sekolah atau apa, ya mungkin nanti itu kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Kalau memang itu harus, kalau memang mengajukan anggaran ke kita, ya paling nggak kan harus menyesuaikan juga ya. Makanya yang terpenting ini ya yang bisa kita lakukan adalah gotong royong, ya, gotong royong bareng-bareng ya. Supaya nanti ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bisa kita selesaikan secara cepat, tidak saling tunggu. Ya mungkin itu tadi yang saya sampaikan. Apa yang roboh ini apa Pak? Yang roboh ini kebetulan pohon yang dari awal mungkin ratusan tahun ini. Kalau di punya Mbak Binte, sebuah dusun Manungan. Mbak, oke. Ini pohon apa Pak? Pohon beringin. Pohon beringin. Iya. Bisa ketinggiannya apa diameternya? Meternya apa? Lebih rantang 12 meteran. 12 meteran ya ketinggiannya. Iya ketinggian. Ketinggiannya lebih. Hampir 30 hari cuma lebih ya 12 meteran Mas. Ini yang tertimpa rumah siapa Pak? Tertimpa rumahnya Pak Ibu. Kebetulan warga saya. Ya, mungkin sementara sih orangnya tidur di tetangga. Oh gitu, mengungsi terlebih dahulu ya. Iya. Mas, apa yang dilakukan pihak desa terkait ini? Sementara pihak desa masih melakukan upaya untuk baik untuk warga, kita berkoordinasi ke dinas-dinas yang terkait masalah ini. Tapi ya, alhamdulillah dengan kedatangannya Pak Sumardi ini tadi mungkin bisa dijembatani agar lebih cepat. Ini juga disalurkan bantuan Mas tadi? Iya, bantuan sembako kurang lebih terutama 150 untuk warga-warga yang terdampak. Di sini banyak Mas yang terdampak? Iya, terdampak banyak. Yang parah itu hampir 35 rumah. Iya. dusun Manuan Di dusun Manuan. Di dusun mana? Khusus dusun Manuan. Khusus dusun Manuan. Mas, nama lengkapnya? Ya, nama lengkap saya N. Busantuso. Iya. Kebetulan saya kepala dusun Manuan. Usianya? Usia masih 34. Siap. Mas, emang kejadian ini baru pertama kali terjadi atau gimana? Baru pertama kali terjadi. Dan memang parah?
ini yang sangat parah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.